Lagi kalau menurut saya ekonomis itu gini Pak Usde. Si tanggal 27 itu kan kita tanggal 13 beres tuh. Pulang semua. Kalau tanggal 27 saya harus kesini lagi. Saya bayar kos nggak bisa 2 minggu, Bos Dek. Tetap aja bayar kosnya sebulan ya, Kak? Jadi intinya gini, itu adalah edukasi bahwa ini resikonya seperti ini, kalau begini seperti ini. Dari biaya operasional, lebih efektif ini apa ini? Soto makan, terima kasih Bos Dek. Nasi padangnya. Oh itu dia tuh, yang ngasih nasi padang tuh. Enggak lah, sama-sama ini. Beliau ini paling experience di maneuvering. Guys, jadi beberapa hari yang lalu pernah kejadian di Sambas ya, sebuah kapal penyeberangan yang udah nyampe di pelabuhan tapi ternyata tiba-tiba tenggelam. Bukan tenggelam, apa? Dia miring, kemudian miring banget dan sampai terbalik, tidur menyamping seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba menanyakan kepada beberapa rekan berdasarkan pengalaman atau mungkin berdasarkan analisanya. Bagaimana sih pendapat rekan-rekan mengenai terbaliknya kapal tersebut? Terima kasih nih Pak Asep udah dimintain pendapat ya mengenai insiden yang di Sambas. Sambas itu ya. Kalau dari hasilnya saya pikirkan pendidikan saya itu sudah pasti ada dua aspek yang terjadi kesalahan di situ. Oke Pak Agus. Pak Agus tahu kan ada kapal yang tenggelam itu? Ya tahu yang di Sambas tuh ya. Billy itu ya di Sambas ya? Iya betul. Itu kira-kira kejadiannya kenapa Pak? Ya itu jadi kalau menurut saya itu kejadian itu kapal itu ada kebocoran di mana menurut saya lambung itu ketebalan plat itu sudah kurang dari 70% itu. Oh, iya. Jadi walaupun pada saat seharusnya kan kapal itu harus 1 tahun docking ya, harus 1 tahun. Nah mereka tidak dilaksanakan dengan benar. Kalaupun dia tes ultrasonik, tapi dia tidak ganti itu plat. Jadi seakan-akan itu plat itu sudah lama lah, sudah rapuh dengan apa namanya, akhirnya terjadilah kebocoran ataupun dengan bahwa kapal tidak bagus pernah terbentur di bawah air itu dan tidak ketahuan oleh kru kapal. Nah, mungkin di salah satunya begitu. Tapi saya sempat dengar juga katanya kru ada yang sudah tahu bocor tapi dipaksakan, ini gimana tuh Pak? Nah itu juga saya sudah ada rasa itu, cuman mereka itu sudah tahu bocor tapi dipaksakan. Akhirnya kapal pada saat itu di pelabuhan dimuat miring, akhirnya terbalik. Nah itu dengan alasan apa saya juga nggak ngerti tuh. Seharusnya apakah mereka ketakutan dengan di company kah? Apa akan ada apa namanya suatu tindakan dari company? Tidak ada. Yang jelas saya rasa itu harusnya dilaporkan dan itu sangat bahaya sekali, apalagi kebocoran itu sudah tahu di bawah air. Nah, di situ letaknya. Kenapa kita nggak berani? Sementara itu kan menyangkut keselamatan jiwa, muatan kapalnya itu sendiri. Jadi menurut saya salah krunya juga gitu. Jadi salah ABK-nya juga. Kenapa sudah tahu begitu dipaksakan untuk berlayar lagi, memuat lagi? Seharusnya kan sudah, apalagi di bawah air seharusnya naik dok dulu gitu. Tapi kok bisa Pak, dia tenggelamnya itu bukan di laut, malah udah nyampe pelabuhan baru tenggelam gitu. Terus mendadak gitu loh. Mungkin di situ karena sistem pemuatan, terus di situ karena kapasitas muat di kapal itu sudah overload sehingga balas itu dikosongkan. Nah, balas dikosongkan pada saat itu terjadi kemiringan. Karena apa? Satu sisi balas itu bocor, akhirnya karena dibuang balasnya dia satu sisi kosong, satu sisi terisi karena
karena terisi balas akhirnya miring mungkin begitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Agus. Kalau dari hasilnya saya pikirkan pendidikan saya itu sudah pasti ada dua aspek yang terjadi kesalahan di situ. Satu dari pihak kru kapal itu sudah pasti. Ya. Yang kedua masalah kondisi kapalnya. Satu saya bahas yang pertama itu dari aspek itu kru. Kapal kemungkinan sudah bocor atau terlambat ngambil tindakan. Terlambat ngambil tindakan dalam arti kalau lihat kita kondisi kapal itu kan kecil, otomatis dia punya double bottom itu kan nggak ada, paling langsung dia lunas, baru ke tangki. Kemungkinan besar kalau bukan tangki bahan bakar, tangki air tawar, antara itu dua kena. Jadi kalau saya lihat itu kemungkinan satu tangki aja yang bocor. Jadi semua fluida atau cairan nimbul, terkumpul di satu tempat, membantu memiringkan kapal. Karena kapal itu kan tidak tenggelam, cuman terbalik kan? Tenggelam, ya? Tidak tenggelam. Jadi mungkin daya apung kapal itu masih ada. Masih bagus, cuman dia terkumpul di satu titik beban yang membuat kapal itu di samping miring. Jadi itu sebenarnya salah satunya saya bilang kru kapal ini lambat ngambil tindakan. Karena kalau udah begitu kan, kalau memang ada sudah di luar dari situasi biasa, sebenarnya tadi dikuatkan aja itu semua keliling itu nggak bakalan. Kalau tidak ada kebocoran, mungkin nggak kapal terbalik seperti itu? Kalau tidak ada kebocoran sebenarnya bisa dibilang mustahil. Karena kenapa saya bilang mustahil? Di proses pemuatan itu sudah pasti kan miring berapa derajat aja itu sudah diawasi sama kru. Jadi kalau tidak secepat itu ya? Tidak secepat itu langsung kapsize terbalik. Kalau kontainer yang kristal itu sama kayak di Surabaya yang kalau yang kontainer, itu juga ada kemungkinan dua aspek. Yang pertama salah muat, yang kedua ada kebocoran. Salah muat dalam arti apa? Itu berat di atas. Tapi kalau kita lihat dari videonya ya, itu cepat sekali ya. Dari mulai miring sampai terbalik itu cepat sekali. Kalau itu kalau tanpa kebocoran kayaknya hampir nggak mungkin. Karena pas kalau memang nggak ada kebocoran, misalnya ini kan tali depan belakang kan masih 4 yang kuat kencang, otomatis itu masih ketahan, kecuali ulah melebihi beban. Tapi kalau misalnya dari awal, misalnya dari PSS plan sama stoic plan-nya itu kan, kalau misalnya data dari pihak darat yang sipir yang punya muatan itu kan otomatis data semua udah masuk. Data udah masuk. Untuk yang bagi rancangan chief officer kan sudah pasti perhitungkan berat apa segala macam. Kalau tidak ada kebocoran hampir saya rasa nggak mungkin. Kalaupun akibat penyebaran muatan paling miringnya perlahan, step by step kan ya. Nggak mungkin orang muat langsung ribuan ton sekaligus ya. Langsung kapsize gitu nggak mungkin. Dan kalau misalnya saya bilang itu, kalau yang di kalau misalnya yang kontainer itu, kalau tidak ada kebocoran itu otomatis kalau cuma pergeseran muatan kan cuaca bagus. Nah sekarang ada gini, faktor. Kalau misalnya kapal itu bocor nih ya, kan masih operasional. Harusnya kan tiap tahun ada pengecekan ketebalan lambung. Kira-kira itu yang salahnya itu gimana? Kalau sampai kapal saya udah pernah ngalamin sekali nih ya. Belepotan saya nanya. Santai. Saya udah pernah ngalamin, saya selesai loading itu di Makassar. Saya bawa semen kecil aja, kapalnya cuman muatan 2000 ton aja sih ya. Pas saya kemarin tuh baru-baru dapat ijazah kan. Jadi ini saya termasuk bingung juga. Yang pertama udah selesai muat, udah full and down. Jadi chief officer curiga, ini kenapa kapal overload? Sementara kalau muatan segini nggak pernah nih. Jadi Plimsoll udah tenggelam kan. Biasanya kalau muatan segitu belum. Belum. Jadi Plimsoll udah tenggelam. Oke, tolong sama second sama Bosun cek semua tangki balas. Oke, kita semua sounding. Terakhir di balas 4 yang terakhir itu nembak, kita masih buka aja tutup sounding udah nembak push ke atas. Nih kalau plat kapal tipis misalnya. Ada kemungkinan nggak itu kenakalan perusahaan biar menghemat gitu waktu docking? Sudah pasti, karena pas di ini kan semua kita tahu sendiri negara kita sistem amplop ya. Tapi maaf saya nggak sebutkan instansi mana atau yang mana pun itu. Misalnya gini, kita udah ultrasonic, seret, nah ini plat ini tek, yang di sisi sini harus diganti nih. Misalnya udah nggak sampai, bahkan itu sampai ada cuma 0,6. Nah kalau milimeter aja. Kalau rekomendasi kelas tidak diikuti oleh perusahaan kan nanti nggak akan lolos kelas gimana? Soalnya lewat bawah lah. Mau kelas gimana? Lewat bawah. Lewat bawah. Dan itu sudah dialamin.
Karena ada 2 titik kemarin pernah itu udah agak tipis sekali itu di kapal itu, tetap dipaksakan. Kalau seperti yang disampaikan Pak Untung tadi, ada kaitannya nggak? Kenapa perusahaan asuransi itu hampir banyak yang tidak mau kalau kelasnya itu kelas BKI doang gitu? Apa ada kaitannya dengan tipu-tipu ini? Kalau menurut saya sih 80-90% ya. Terkait ya? Nah, terkait. Tinggal punya asuransinya aja. Jadi klasifikasinya itu tidak bisa diandalkan gitu ya? Nah, kita sebenarnya yang tipis saja bisa lolos gitu ya? Nah, itu dia. Cuman ini kembali ke oknum ya, Ya, karena oknum. instansi kita nggak bisa tuduh. Itu Benar. semua kembali ke oknum. Oknum ya? Nah, jadi misalnya ini karena untuk kapal-kapal yang vital ya, untuk misalnya LPG atau misalnya bawa chemical tanker yang bawa chemical itu lebih ketat ya? sangat berbahaya sekali. Benar. Jadi kalau misalnya yang biasa yang kena itu kalau bukan tugboat, kapal general kargo. Soalnya kontainer juga bahaya. Ya. Nah, kalau tengah laut sempat dia kebocoran. Nah, jadi kalau menurut saya itu kita bisa lihat kelalaian di situ ya, termasuk orang kapal kita ya nggak bisa nge-push. Kalau kita push ya out. Iya benar. Gimana? Nah sekarang kata perusahaan jangan dilaporin misalnya, terus kita laporin nggak bisa kerja kita ya. Ya langsung lewat. Akhirnya ikut aja kita kan jadi korban. Cuman gimana kita bilang, kita dari sistem kejepit juga. Kalau kita ikutin nyawa kita terancam. Benar. Itu satu. Yang kedua kalau misalnya kita nggak ikutin ya kita Nggak ngebul ya. Iya. Ya jadi memang kadang serba salah ya. Serba kalau salah. itu. Nah, Bisa dibilangnya buah si malakama lah. bener. Naik di kapal yang jelek bahaya nyawa, Bahaya nyawa. nggak naik nggak Nggak makan. kerja ya, nggak makan. Gitu. Jadi ya tergantung kita masing-masing lah. Karena macam kami kemarin delay aja gara-gara kita ngadapin cuaca buruk, dikomplain sama perusahaan, katanya mau kena demurrage. Iya. Nah, itu gimana? Soalnya asuransi kan kalau cuaca seharusnya nggak kena demurrage. Iya benar. Nah, jadi kita kena teguran keras lagi. Mungkin perusahaannya nggak ngasuransiin kali. itu Nggak dia. ada asuransi. Bisa Jadi jadi. perusahaan takut kerugian. Kalau coba ada asuransi yang bagus, mungkin asuransi yang nanggung. Perusahaan Iya. bilang udah shelter aja gitu kan. Nah, biasanya begitu. Banyak itu faktor kalau misalnya untuk yang ke situ. Termasuk mungkin yang kita awal yang disambas tadi yang kita bahas itu pun kelihatannya seperti itu. Mungkin kru takut untuk melawan perusahaan atau tetap jalan. Ya, tapi yang kedua tadi ya efeknya kayak gitu. Untung mungkin nggak timbul korban. Kalau sempat timbul korban, Iya. semua kena. Dari saya bandara juga kena. Iya benar. Kalau korban nyawa urusannya Nah, itu dia. ada investigasi pidana nantinya. Oke. Soalnya kesalahan itu banyak kan. Oke, terima kasih Pak Oke, Beno. siap. Udah cukup panjang juga ini. Jadi begitulah kira-kira kawan-kawan. Hasil investigasi. Beberapa analisa dari rekan-rekan, ini murni pendapat karena bagaimanapun sebuah kecelakaan, kesimpulan yang valid itu hasil dari tapi bagaimanapun kita sebagai orang yang pengalaman pasti punya pendapat dan barangkali pendapat itu ada benarnya, dan kalau pendapat itu bermanfaat semoga membawa perubahan yang lebih baik. Oke. Oke. Thank you.